Arti kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidup orang percaya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal kami percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagi kami, heran dan besar bagi kami. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu menyembah, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan Yesus. Amin. Penyertaan Tuhan itu sempurna, penyertaan Tuhan itu nyata. Arti kehadiran Tuhan dalam hidupku, dalam hidupmu, itu adalah sempurna. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Kami belajar untuk percaya akan jalan-Mu Tuhan. Namun satu hal kami belajar percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, nyata di dalam hidup kami. Amin. Arti kehadiran Tuhan Yesus nyata di dalam hidupku dan hidupmu, nyata di dalam hidupku dan hidupmu. Amin. Yes. Penyertaannya sempurna, rancangannya selalu ajaib, aman dan sejahtera walau ada pergumulan. Ingin ku selalu menyembah, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah pergumulan. Ingin kami selalu menyembah, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tempat terindah dalam hidup orang percaya saat kita menyembah Tuhan. Amin. Amin. Arti kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, itu membuat kita utuh, sempurna, dan kita tetap berserah dan belajar untuk percaya Tuhan Yesus menyertai dan menyatakan pertolongannya, kasih-Nya, jalannya dalam hidup setiap kita. Amin. Di dalam Bible yang kita akan lihat beberapa bagian hidup dan kisahnya yang tercatat di dalam kitab Kejadian. Anak dari Abraham yang bernama Ishak.
Ishak ini disertai Tuhan. Tuhan menyertai Ishak. Banyak dalam Bible mencatat orang-orang disertai Tuhan sehingga apa yang dia kerjakan, pelayanan Tuhan yang dilakukan, hidupnya, keluarganya itu berhasil. Yang lain ada juga Yusuf. Tapi hari ini kita mau melihat bagaimana Ishak. Ishak ini berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam bersaksi, berhasil di dalam hidup dan generasi yang berikutnya. Habis Ishak kan Yakub. Nah, Ishak juga berhasil. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Di balik keberhasilan Ishak ini, apakah dia orang yang sempurna? Tidak. Bahkan dia juga pernah berbohong. Jadi orang yang disertai Tuhan bukan berarti orang itu sempurna. Yang namanya human nature, ada namanya keterbatasan. Nah, Ishak juga pernah berbohong. Berbohong kepada siapa? Kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Tetapi pembelaan Tuhan itu nyata. Ya, bukan berarti Tuhan membela orang bohong, tetapi keterbatasannya manusia, rasa takutnya, rasa khawatirnya, sehingga terjadi kesalahan itu. Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan punya cara untuk menyatakan kehadirannya, pertolongannya kepada Ishak. Tidak berlama-lama, yuk kita time for Bible, sehingga mutiara-mutiara firman Tuhan menjadi sarapan, breakfast, makanan rohani kita hari ini. Semua manusia-manusia rohani. Yes, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama-tama kita melihat di kitab Kejadian, ya. Kejadian 26 ayat yang ke-28. Halo semuanya, makasih komentarnya. Wah, ramai, semarak, hidup pelayanan ini, live streaming ini salah satu yang memberikan inspirasi beberapa hamba Tuhan, sehingga hari ini Pastor melihat beberapa mulai banyak yang memberi diri melayani doa pagi. Puji Tuhan, ini setiap hari udah berapa bulan, berapa tahunnya kita setiap hari ribuan orang berkumpul secara live streaming untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengar renungan firman Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Kitab Kejadian 26 ayat 28. Ya, kita di sini mau melihat pujian daripada Raja Abimelekh dan segenap rakyat Filistin. Di dalam kitab Kejadian 26 ayat 28, jawab mereka, kami telah melihat sendiri, wow keren, bahwa Tuhan menyertai engkau. Bagian A saja kita fokus. Jadi yang disertai Tuhan itu Ishak. Kalau kita melihat bagaimana Bapak Ibu sekalian, Ishak sendiri, tadi Pastor katakan, dia pernah berbohong. Dia pernah mengakui Ribka sebagai saudaranya, padahal sebagai istrinya. Karena dia rasa takut. Ribka ini Bible bersaksi eros, cantik, wajah parasnya. Ada rasa takut. Nanti kalau dia ngaku istrinya, nanti dia diapa-apain. Ya, ketakutan itu kadang-kadang memang menyesatkan. Tetapi suatu malam ketika Ishak bercumbu dengan istrinya, raja melihat dari loteng istananya dan memanggilnya. Ternyata itu adalah istrimu.
Mengapa kamu bohong? Ia mengaku ada rasa takut. Rasa takut, selain takut kepada Tuhan saja, yang lainnya itu melemahkan. Rasa takut kecuali takut kepada Tuhan saja, yang lainnya melemahkan. Kalau dalam hidup saya ada satu ruangan namanya rasa takut, itu hanya takut kepada Tuhan. Kita tidak boleh takut akan hal-hal yang lain. Takut itu temannya khawatir, cemas, bimbang. Belajar percayakan hidup kita di dunia ini kepada Tuhan. Dan akhirnya kisah ini, kalau saudara melihat kitab Kejadian, ya, mulai pasal 26 tadi, ayat-ayat 5 secara rentet ke bawah, ya, ini mengisahkan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang lihat, ya, ayat yang ke-12. Kalau kita lihat dahulu, saudara-saudara, bagaimana Tuhan membela Ishak ini, yang tadi Pastor cerita, ya. Kita lihat beberapa ayat dulu supaya kita bisa catat, ya. Kejadian 26 ayat yang ke-7 dulu, ya. Sebelum sampai ayat 12, ayat 7 kita lihat dulu. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka elok kiparasnya. Jadi dia takut. Rasa takut ini menyesatkan dia. Rasa takut ini membuat dia berbohong. Ishak bukan si pembohong. Rasa takut membuat dia melakukan kebohongan. Saudara dan saya, anak Tuhan Yesus, orang percaya, bukan pembohong. Tapi kadang-kadang rasa takut membuat engkau, kita, saya bisa berbohong. Tapi kita bukan pembohong. Kita disadarkan, minta ampun, berubah, diperbaharui kembali. Tuhan tolong Ishak ini. Dan ketika saudara-saudara kita selesai ayat yang ke-7, ayat 8, setelah beberapa lama ia di sana, suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia itu istrimu. Masakan engkau berkata saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. Orang yang takut mati, iblis akan menaruh kebohongan, kekhawatiran, ketakutan itu dalam hidup mereka. Kita harus ingat, arti kehadiran Tuhan itu, nefes haya, nafas kehidupan itu datang dari Tuhan, bukan dari iblis. Ketika iblis menaruh rasa khawatir, cemas, ketakutan akan kematian, kita harus berkata dalam hati kita, dalam roh kita, hidupku ini dari Tuhan. Ishak mengalami itu. Ishak disertai Tuhan. Tapi Ishak bukan sempurna-sempurna banget. Dia pernah mengalami rasa takut. Takut mati, jangan-jangan aku mati karena dia. Tapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami.
Abimelek sudah merasakan penyertaan Tuhan itu. Meskipun dia belum ucapkan saat ayat ini dikatakan. Saya percaya penyertaan Tuhan itu juga bicara soal hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dalam hidup orang percaya bisa dirasakan oleh orang sekeliling mereka. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu Ishak atau istrinya Ribka, pastilah ia dihukum mati. Kita sampai ayat 12. Bible mencatat, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Hal yang pertama bagian A, Pastor mau dapatkan di sini dan bagikan saudara-saudara sekalian. Pastor mengerti hal ini. Ishak ini suka berdoa. Jadi kata menabur bagian A yang pertama, saudara-saudara, Ishak ini menabur doa. Yang kedua bagian B, saudara-saudara, Ishak ini juga menabur benih. Benih yang ditabur itu pasti akan tumbuh. Ishak punya hati suka menabur. Menabur doa, menabur benih. Dan lihat, dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Ia disertai Tuhan. Ia diberkati Tuhan. Wow. Dan apa yang terjadi? Ayat 13. Ishak menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi apa? Sangat kaya. Orang yang suka menabur doa. Pribadi yang suka menabur benih. Mereka pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Kita lanjut ayat 24. Ya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Elohim ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi Abraham adalah bapak Ishak. Abraham adalah orang benar. Orang benar yang suka menyembah Tuhan. Dia akan mewariskan, melahirkan anaknya Ishak yang suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Remanya bagi kita sebagai orang percaya, pemirsa yang terkasih. Sebagai orang tua, kita punya anak. Ketika kita hidup suka berdoa, suka menyembah, memberi teladan yang baik, itu akan turun dan kita wariskan untuk generasi kita yang akan datang. Perhatikan hal ini. Ayat 25 sekarang, saudara-saudara. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Wow. Ishak pribadi yang disertai Tuhan. Pribadi ini nggak sempurna-sempurna banget. Tapi ada dua hal yang mencolok yang bisa kita ambil sebagai kebenaran, sebagai melengkapi kehidupan rohani kita. Yang pertama, Ishak ini suka menabur doa, suka menabur benih. Yang kedua, Ishak ini suka menyembah Tuhan, suka memuji Tuhan. Jadi ini Ishak 2M. Menabur doa, menabur benih, menyembah, memuji Tuhan. Jadi orang-orang yang suka menabur doa, menabur benih, menyembah, memuji Tuhan, mereka bukan orang yang sempurna, tapi herannya di luar batas pikiran kita sebagai manusia, Tuhan menyertai. Apakah Bapak Ibu rindu menjadi pribadi yang suka menyembah Tuhan? Rindu menjadi pribadi yang suka menabur doa, menabur benih? Biarlah kehidupan kita senantiasa akan melihat, akan merasakan
penyertaan Tuhan nyata dalam hidupku dan hidupmu. Sampai hari ini saya hidup, saya sehat, saya dipercaya Tuhan melalui pekerjaannya, semua karena penyertaannya. Bapak Ibu terkasih, setiap hari tidak kurang 5.000 orang yang live stream bersama-sama. Bukan karena hebat, saya tidak hebat. Bukan karena pintar, saya tidak pintar. Bukan karena jago, saya bukan main jago. Tapi percayalah dan saya yakin, ini karena penyertaan Tuhan. Sampai hari ini, ku diberi kesempatan melalui pekerjaan yang kudus. Dan saya sadar, saya nggak sempurna-sempurna banget. Saya pernah bohong, Ishak pernah bohong, Abraham pernah bohong. Tapi Tuhan menyertai. Karena Tuhan menyertai, tidak wajib kita sempurna. Karena memang nobody perfect in the world. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di muka bumi ini. Hanya Yesus Kristus. Tapi kita, mari menjadi pribadi yang suka menabur doa, suka menabur benih. Tentu benih yang baik. Pertimbangkan apa itu benih yang baik, renungkan. Barang siapa yang menabur angin, pasti akan menuai badai. Barang siapa menabur hal yang busuk, dia akan menuai kebusukan. Tapi yang benih yang Pesan ajarkanlah benih doa, benih yang baik, membantu sesama, menabur benih, pelayanan, doa, kemanusiaan, sosial. Intinya semuanya kita buat itu menjadi terang, menjadi berkat, membawa sinar kemuliaan Bapa. Dan dimanapun kita berada, kita dikenal sebagai pribadi yang suka berdoa, suka menyembah, suka memuji Tuhan. Termasuk di segala musim yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena sebagai orang yang percaya ciptaan Tuhan Yesus, kita tahu di setiap musim hidup kita, semua ada dalam kendalinya Tuhan Yesus. Kiranya renungan ini menjadi berkat penguatan bagi pemirsa terkasih. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pujian yang menguatkan kami dan mengingatkan kami, Tuhan, Engkau hadir, nyata, sempurna. Terima kasih buat kasih sayang-Mu Tuhan kepada kami semuanya. Terima kasih buat firman Tuhan yang membawa kami mengerti bahwa ketika Tuhan sertai Ishak, dia bukanlah pribadi yang sempurna. Seringkali dalam hidup kenyataan hari ini kita diintimidasi hal-hal yang melemahkan, dan kita berkata, Tuhan, saya tidak layak, saya tidak mungkin, saya tidak sempurna, maka saya tidak boleh percaya kepada Engkau. Saya tidak menjadi bagian daripada penggenapan janji-Mu Tuhan, karena saya bukan seperti dia yang kudus. Saya bukan Andi Simon yang sempurna, yang jago, yang rutin doa pagi. Bukan. Saya orang yang banyak kekurangan. Dengarkan baik, termasuk Anda yang berkata seperti itu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan itu kasih. Kasihnya satu arah. Kasih satu arah, kasih agape. Kasih yang tidak berharap imbalan. Bahkan kemarin kita dengar renungan, kepada orang yang gak tahu terima kasih pun dia mengasihi. Kepada orang-orang jahat sekalipun dia mengasihi. Sama hari ini Tuhan ingatkan kepada setiap pemirsa sekalian, apapun keadaanmu, sekalipun mungkin engkau pernah berbohong, bahkan engkau sekarang dihukum oleh karena kebohongan. Dan pemirsa ada yang nonton siaran ulang kah, live streaming kah, atau dibagikan suara renungan ini di dalam penjara. Tuhan mengasihi engkau. Dan bahkan Tuhan suruh kepada setiap orang-orang percaya, jangan lupa besuk keluarga, saudara, kerabat, atau jiwa-jiwa yang di penjara. Ini kan bukti Tuhan mengasihi setiap orang. Sekalipun sudah divonis, terdakwa, tersangka, Tuhan perhatikan jiwa-jiwa di penjara karena kasih. Tiada terduga kasih-Mu ajaib. Sudah dikasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan sempurna buat hidupku dan hidupmu. Memberi kesehatan, memberi kesembuhan, memberi pemulihan, memberikan rohnya, dan hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Keluargamu disertai Tuhan Yesus selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. In Jesus' name.
Amin. Puji Tuhan, selamat masuk hari yang baru. Maju terus dalam pelayanan, maju terus dalam iman, bertumbuh dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sola Fide, Immanuel, damai dan berkat Tuhan menyertai pemirsa sekalian. Amin. Bless you, dadah.